utangnya 200 miliar lunas, tanpa jual aset, tanpa nyicil, tanpa bayar. Nah saya tanya, kenapa bisa utangnya lunas 200 miliar? Gak taunya dia tidak melakukan apa-apa, dia hanya melakukan setiap hari dia baca Quran sehari 10 juz. Sehari 10 juz. Jadi dia tidak syariat, tidak ikhtiar. Istilahnya dia tidak berusaha mencari top up pinjaman, tidak mencari untuk take over. Jadi utangnya nggak di take over, ya udah situ aja utangnya. Nah, saya baru ingat dulu saya meraktekin juga ilmu itu, tapi nggak 10 juz. Ke Bu Ai kan utangnya 2,5 miliar. Kalau Bambang Anco kan 2,8 miliar. Nah, dulu saya paksain Bu Ai, saya suruh baca apa? Kamu apa terangin? Yasin 41 kali sehari, Ar-Rahman 41 kali sehari. Utang 2,5 miliar tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Nah, saya ingat, oh iya. Terus saya baca-baca, kenapa gue dulu ngajarin dulu ya? Dulu Pak Haji maksain saya suruh baca 10 juz, paksain itu. Saya cari dong ayatnya apa ya, dulu saya ngajarin, kan saya nggak ada kiainya bro, nggak ada gurunya, jadi gurunya ya pasien saya. Jadi kalau bapak dan ibu hajatnya terkabul, itu kiai saya, guru saya. Apa yang dulu gue ngomong ya, saya baca nih tadi nih, oh ini ada ayatnya. Nah bapak dan ibu dengerin ya, ini ayatnya nih, ini bukan saya ngomong, bukan. Oh iya, 10 juz ya. Nih ya, dengerin. Ada seorang ulama berguru kepada seorang ulama. Selang beberapa saat, dia ingin melanjutkan belajar ke guru lain, dan sang gurunya berpesan, jangan tinggalkan membaca Al-Quran. Semakin banyak baca Al-Quran, urusanmu semakin mudah. Dan muridnya pun melakukan. Dia membaca Al-Quran 3 juz per hari. Sampai dengan 10 juz per hari. Dan urusannya pun semakin mudah. Allah yang mengurus semua urusannya. Waktu pun semakin berkah. Kemudian, apa yang dimaksud dengan berkahnya waktu? Bisa melakukan banyak hal dalam waktu sedikit, itulah berkah Al-Quran. Al-Quran membuat kita mudah mengefektifkan manajemen waktu. Bukan waktu yang mengatur kita, akan tetapi kita yang mengatur waktu. Padahal teorinya, orang yang membaca Al-Quran menghabiskan banyak waktu, mengurangi jatah kegiatan lain. Tapi Allah yang membuat itu semua menjadi berkah, hingga menjadi begitu efektif. Hidup pun efektif. Dan Allah akan mencurahkan banyak berkah dan kebaikan kepada kita karena Al-Quran. Dan Allah akan mencurahkan banyak keberkahan dan kebaikan kepada kita karena Al-Quran. Salah satu berkahnya adalah membuka pintu kebaikan dan membuka kesempatan untuk amal soleh yang berikutnya. Dan salah satu balasan bagi amal soleh yang kita lakukan adalah kesempatan untuk amal baik berikutnya. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Dan sebaliknya, waktu yang selalu sibuk sehingga hanya habis untuk urusan dunia yang terserah, bisa jadi itu adalah tandanya ada yang salah di dalam hidup kita. Barang siapa yang bangun di pagi hari, Ini Bu dengerin Bu. ia yang dipikirkannya, sehingga seolah-olah ia tidak melihat hak Allah dalam dirinya,
maka Allah akan menanamkan 4 macam penyakit padanya. Yang Penyakit kita penyakit kita. putus-putusnya. Yang kedua, kesibukan yang tidak pernah jelas akhirnya. Dan yang ketiga, kebutuhan yang tidak pernah merasa terpenuhi. Dan yang terakhir, khayalan yang tidak berujung wujudnya. Saya ulangin ya. Jadi penyakit yang kita punya sekarang ini penyakit yang istilahnya semua punya nih, pasti punya nih penyakitnya. Kenapa? Yaitu tadi karena kita baca Qur'annya nggak genap. Nih dengerin. Dipikirkannya sehingga seolah-olah ia tidak melihat hak Allah dalam dirinya, maka Allah akan menanamkan 4 macam penyakit padanya. Yang pertama, kebingungan yang tiada putus-putusnya. Yang kedua, kesibukan yang tidak pernah jelas akhirnya. Dan yang ketiga, kebutuhan yang tidak pernah merasa terpenuhi. Dan yang terakhir, khayalan yang tidak berujung wujudnya. Keberkahan waktu yaitu bisa melakukan banyak amal kebaikan di dalam waktu yang sangat sempit dan sangat sedikit. Selamat membaca Al-Quran dan beraktivitas dengan berkah Al-Quran. Jadi saya mau teman-teman yang punya utangnya sedikit ataupun banyak, coba praktekin ini. Saya punya tamu saya. Jadi dia 200 miliar tuh tanpa jual aset, tanpa nyicil, tanpa bayar. Nah, saya maunya ibu, bapak, bisa gak itu terjadi sama bapak dan Al-Quran. Jadi saya mau teman-teman yang punya utangnya sedikit ataupun banyak, coba praktekin ini. Saya punya tamu saya. Jadi dia 200 miliar tuh tanpa jual aset, tanpa nyicil, tanpa bayar. Nah, saya maunya ibu, bapak, bisa gak itu terjadi sama bapak dan ibu? Praktekin baca Quran sehari 10 juz. Ini ilmu baru. Kalau Bu Ai dulu 41 kali Yasin, 41 kali Ar-Rahman, utangnya 2,5 miliar, tanpa jual aset, tanpa nyicil, tanpa bayar. Nah, bapak dan ibu mau milih yang mana? Ji, gue 41 Yasin, 41 Ar-Rahman, boleh. Ji, gue sehari 10 juz, boleh. Tapi yang dasarnya nggak boleh ketinggalan. Sebelum azan subuh, yang laki-laki di masjid, yang perempuan di sajadah. Sholatnya tepat waktu, ba'diyah qobliyahnya dikerjain, yang laki berjamaahnya nggak boleh bolong. Saya mau itu. Kalau bisa, testimoni diri di sini. Gitu. Makanya kemarin saya lagi rayu, bos, testimoni apa bos? Malu gue Ci, malu gimana malu. Gue maunya nonton aja, lo yang cerita aja, gue jalanin itu. Ah ya udah, jadi paksain ibu dan bapak yang kira-kira utangnya alot, paksain dah sehari 10 juz. Mau sebelum subuh atau mau dicicil, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, 2 juz, 2 juz, 2 juz, 2 juz, 2 juz. Boleh. Dari saya arahannya hanya ini. Bebas, bapak dan ibu mau nanya apa, coba. Yang bapak ibu mau nanya, Pak Haji, utang saya bisa lunas gak? Saya udah gak usah jawab lagi, kan udah dijawab tadi 10 juz. Pak Haji, utang saya bisa lunas gak? Gak usah dijawab, kan tadi udah dijawab. Ya, jadi kita pertanyaannya di luar utang, utang udah pasti lunas. Saya maunya bapak dan ibu yang hadir di sini paksain bisa punya penghasilan 1 bulan 1 miliar tanpa kerja. Paksain, harus bisa. Gimana caranya? Ya tadi. Oke, dari saya cukup sekian. Yuk.